Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua. Pada video kali ini kita masuk ke praktikum pertemuan 5 ya, mengenai desain web. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai desain web, kita cari tahu dulu ya, desain web itu apa gitu. Nah, jadi desain web itu adalah hal yang penting gitu ya dalam pembuatan website, karena website yang kita buat itu harus bisa menarik perhatian orang lain, entah itu dari desainnya ataupun dari experience-nya gitu. Nah, jadi dalam pembuatan website itu selain adanya programmer, itu juga ada yang bagian desain gitu, atau biasa disebut itu sebagai UI UX designer. Urutannya itu biasanya dari UI UX designer itu masuk ke front end developer, lalu dari front end developer ke back end. Nah, jadi ada orang yang buat desainnya, ini masih belum ngoding ya, buat desainnya aja. Nah, setelah desainnya jadi, dikasihlah itu ke front end developer. Nah, jadi front end developer ini yang mengimplementasikan dari desain yang udah ada, desain yang udah dikasih, dibuat menjadi sebuah website. Nah, kita akan belajar itu. Oke, selanjutnya ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu sebelum kita ngebuat desain. Yang pertama itu ada tools atau peralatannya ya. Nah, dalam dunia desain web, untuk membuat desain itu kita nggak dibatasi. Kita bisa pakai apa aja, bisa itu hanya berupa gambar sketsa ataupun menggunakan aplikasi. Dan aplikasi yang paling populer gitu itu dari kedua keluarga Adobe. Dia udah pasti ada Family, ada Photoshop, kemudian Illustrator juga bisa deh kayaknya. Lalu yang udah pasti itu pakai itu Adobe XD. Nah, itu dari Adobe. Atau bisa juga teman-teman pakai yang lain gitu kayak CorelDRAW, ataupun yang tidak kalah populer sekarang itu ada yang namanya Figma. Selain itu teman-teman juga harus menyiapkan desain bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu seperti apa? Nah, setelah kita punya gambaran nih, udah punya konsep, kita cari bahannya, entah itu ikonnya, terus gambarnya, dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada rekomendasi nih buat teman-teman. Teman-teman bisa buka yang namanya drawkit.io. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini, drawkit.io. Di sini disediakan ya banyak sekali ilustrasi yang bisa teman-teman pakai untuk kebutuhan desain teman-teman. Dan penggunaannya ada yang free, ada yang berbayar. Ya, teman-teman cari aja sesuai kebutuhan ya. Terus ada juga yang namanya teman-teman bisa ya. Di sini menyediakan banyak juga. Kita klik ini browse now. Nah, ini ya. Teman-teman bisa pakai nih secara gratis gitu buat project teman-teman. Ya, sebenarnya banyak ya, di luar sana masih banyak lagi website yang menyediakan ilustrasi seperti ini. Selain mempersiapkan ilustrasi, teman-teman juga harus mengetahui warna yang ingin dipakai gitu. Nah, untuk itu ada juga website rekomendasi buat teman-teman untuk mencari warna yang namanya tuh Color Hunt. Color Hunt ini menyediakan banyak palet warna ya, yang sudah satu tema gitu. Jadi ya, lihatlah, semuanya enak gitu ya, nyambung. Oke, selanjutnya itu ngebuat sketsa. Untuk praktikum kali ini saya udah menyiapkan sketsa buat teman-teman untuk kegiatan kita, yaitu ini ya. Kita buat navigasi, lalu di sini ada kontennya, paling bawah ada footer. Setelah kita punya sketsa seperti ini, baru kita masuk ke aplikasi desainnya. Nah, di sini kita pakai Adobe Photoshop. Nah, kita create new di sini. Ya, setelah muncul, teman-teman di sini udah banyak ya preset yang disediakan oleh Photoshop. Kita masuk ke web. Nah, di sini kita pilih salah satu aja. Oke, misalkan kita pakai kita pakai ukuran ini ya. Kita lanjut aja, langsung create. Ya, teman-teman, ini tampilan dari desainnya. Nah, di sini kita bisa langsung aja buat tadi mana ya? Nah, ini. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Ada yang namanya navigasi dan season up. Pertama-tama kita buat layer baru ya. Di sini udah disediakan nih layernya.
Nah, kalau belum ya kita tinggal plus aja di sini. Oke, kita buat di sini. Lalu kita masukkan palette warnanya. Di sini saya udah menyediakan ya. Oke. Ya, cara masukinnya tinggal drag and drop aja, teman-teman. Nah, buat ini rectangle tool ya, di sini klik kanan ya, teman-teman bisa buat segitiga, lingkaran gitu. Kita pakai yang kotak. Nah, warnanya kita sesuaiin aja di sini. Kita mau pakai warna background apa nih? Putih ya, atau enggak ungu deh, bagus gak sih? Oke, kita headernya navbarnya pakai warna ungu. Oke ya. Nah, gini terus. Nah, kalau misalkan kecil apa besar ya tinggal disesuaikan aja, teman-teman. Nah, terus kalau kita mau ngezoom, teman-teman bisa pencet tombol Z. Nah, itu shortcutnya ya. Atau teman-teman juga bisa ini tahan tombol Alt lalu di scroll aja. Nah, gini. Biasanya sih ya kita pakai yang scroll aja gitu biar cepat. Alt terus scroll. Nah, ini untuk Windows ya. Oke. Nah, ini udah selesai nih backgroundnya. Terus kita kunci dulu deh. Nih ya, kita kunci jadi kita nggak bisa ngerubah gitu. Tekan tombol T, nah nanti akan muncul sini. Kita pilih warnanya, kita warna putih. Di sini apa tadi? Login dan ini kecil ya. Kita besarin aja sini. Ini diklik terus digeser ke kiri atau ke kanan. Gitu, teman-teman. Oke, di sini login. Nah, setelah gitu ya kita pindah, geserkan ke sini. Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oke. Nah, biar ukurannya sama, ya kita klik aja di sini. Ya, di layarnya di sini kita klik kanan, terus kita duplicate. Copy. Oke, udah duplicate, kita geserkan. Nah, kita geser sambil tekan tombol shift ya, agar posisinya sama. Setelah tombol login apa lagi? Sign up. Oke, geser lagi. Iya. Oke, udah nih. Oke. Nah, udah. Nah, ini kita Ctrl Shift ke bawah. Nah, akan menyeleksi semua ya. Nah, kita masukkan jadi grup. Ini klik sini. Nah, jadi ini udah satu grup. Kita kasih navbar, enter. Nah, oke, ini grup navbar. Selanjutnya adalah kita buat footernya. Oke, sama juga kita masuk sini. Footer bebas ya warnanya, nggak harus sama dengan headernya. Biasanya tuh lebih gelap. Oke, kita pakai ini. Kita scroll. Biasanya ya copyright. Kita Ctrl A, kita kecilkan 40 ya. Oke, nah kita seleksi dua gini, dua-duanya, lalu kita klik ini, set. Nah, ini udah di tengah. Atau buat kalau teman-teman mau lebih gampang lagi untuk membantu desain teman-teman, itu teman-teman bisa klik view, lalu masuk ke new grid layout. Nah, ini sesuaikan aja kebutuhannya. Misalkan 2. Nah, oke, ini biar lebih membantu ya. Oke. Nah, iya, udah selesai. Footernya ya kita sederhana aja sih. Kalau teman-teman mau buat sesuatu yang lebih menarik, wah itu bagus banget. Oke, selanjutnya jangan lupa kita seleksi dua-duanya, lalu kita jadikan grup. Kita sebut di sini footer.
Oke, kunci. Nah, udah selesai. Lalu kita masuk ke pembuatan konten. Oke, kita lihat di sini permintaannya. Di sini ada gambar, terus ada form ya. Oh ya, di sini ada form. Nah, sini udah saya sediakan juga untuk praktikum gambarnya. Kita pakai ini, ya kita tarik aja. Oke. Nah, ini. Terus kita tahan tombol Alt dan Shift. Lalu kita resize. Nah, terus kita tambahin deh di sini informasi ya. Kita tambahkan teksnya warna hitam deh. Oke, kita di sini. Terus kita ketik setelah data diri ya, kita duplikat aja ya. Terus kita ketik perkecil dulu. Kita pakai 40. Oke, nah ini kan bertabrakan ya. Nah, teman-teman blok semua, Ctrl A, lalu klik tombol ini. Nah, teman-teman yang ini bisa perbesar aja ukurannya gitu. Terus kita pakai italic ya. Oke. Nah, kita buat lebih ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan formnya. Formulirnya kita pakai buat layar baru. Nah, terus kita buat ini warnanya putih. Ini warna putih. Terus kita pakai bingkai. Kita bingkainya pilih ya. Oke. Nah, dah. Terus kita gini kan. Terlalu tebal ya. Kita perkecil aja. Nah. Iya, mantap. Kalau udah ya kita duplikat aja teman-teman daripada buat satu-satu kan. Nah, cara ngeduplikat selain tadi dengan cara klik kanan, teman-teman juga bisa di sini ya, klik dulu terus tekan tombol Alt. Nah, setelah kursornya jadi 2 gini, teman-teman drag aja ke bawah. Duplikat yang ini, Ctrl J, teman-teman. Ctrl J, terus kita kesinikan. Nah, oke, jadi. Oke, nah selanjutnya kita kasih icon ya. Ini penting juga nih, pakai icon. Nah, kita pakai icon ini deh. Ini user ya. Drag and drop lagi guys. Nah, itu kita kesini. Terus kita perbesar. Oke. Kita paskan. Iya. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Oke, kita masukkan namanya. Kita beri nama ya. Kotak nama di sini. Kotak nama. Tambahkan teksnya di sini. Nah, terus kalau udah selesai kayak gini, teman-teman blok ya. Set. Nah, kayak gini. Terus jadikan grup, Ctrl G, kasih nama, kotak nama gitu.
Nah, terus kita bagi sini oke, kotak alamat, lalu bagi oke, kotak nomor HP. Ya. Cantik ya. Oke, nah kita klik di sini, kita masuk kotak nomor HP, kita kayak sini kan? Oke, ada. Nah, gamma ini kan biasanya berupa Dropbox. Kita masukkan sini ikonnya ya, kayak gini ya. Terus kita masuk image, edit, transform, kita putar ini vertikal. Nah, gitu teman-teman, kita kecilin. Oke, ya ini agak aneh ya. Ya teman-teman cari aja ikonnya. Kita hapus, kita ganti ikonnya di sini, cari lagi. Ayo. Nah ini udah jadi ya teman-teman ya. Sini, oke, kita buat formulir apa ya, pendaftaran akun baru misalnya. Nah, jadi di sini udah selesai kita buat. Nah gini ya, bisa teman perhatikan tadi secara garis besar sama aja, kita buat kotaknya dulu, terus namanya, terus kasih teks gitu. Nah kemudian ada yang sedikit tricky lagi. Nah ini ya, ini kan hitam nih, dari ikonnya kan warna hitam ya. Nah kita bisa jadi diganti warna gitu. Nah caranya kita blok nih semuanya deh. Nah ini icon ini, terus ini, terus yang tulisan batal dan tulisan simpan. Oke, kita jadikan satu grup, kemudian kita double klik di sini. Nah akan muncul seperti ini. Oke. Nah, klik color overlay. Terus kita cari deh, kita langsung tunjuk deh warna putih. Udah jadi. Nah, gitu ya. Oke, aman ya? Aman dong. Siap. Ya udah jadi teman-teman. Ini adalah tampilan desain web yang kita buat. Kita bersihkan aja dulu. Iya. Nah, setelah kita buat seperti ini, teman-teman jangan lupa kita harus ekspor ya gambarnya ke komputer kita. Kita tambahkan ininya, guys. Nah, kita sekarang melakukan save ya. Harusnya dari awal sih, kita harus nge-save itu harusnya dari awal. Kita ketik Ctrl S, lalu save on your computer. Kita cari lokasinya ya teman-teman. Save. Oke. Iya, proses save sedang berjalan. Nah, biasanya dalam pembuatan desain itu kita nggak cuma buat satu kan, buat banyak. Nah, teman-teman bisa klik di sini, artboard, klik. Nah, teman-teman tambahkan aja sini atau enggak ke bawahnya gitu, ke sini gitu. Oke. Nah, ini kelebihannya kita pakai Photoshop. Terus gimana cara kita mengekspornya gitu kan? Cara kita menyimpan hasil kerja kita. Nah, teman-teman bisa ada banyak ya caranya. Kita bisa langsung aja klik sini di artboardnya, klik kanan, terus kita ekspor as PNG. Oke, udah selesai nih hasil desain web. Oke, kita save. Ya udah selesai ya teman-teman. Ini dia cara membuat desain web. Silakan teman-teman dikembangkan lagi sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, untuk post testnya
Mas tesnya adalah teman-teman silakan buat desain web menggunakan bebas ya, bisa menggunakan Photoshop ataupun aplikasi lain. Silakan buat desain web semenarik mungkin yang di dalamnya formulir data diri. Nah, contohnya seperti ini. Boleh sama, tapi akan lebih baik nilainya jika teman-teman berkreasi sendiri dengan kreativitas teman-teman. Oke? Buat desainnya lalu implementasikan ke dalam codingan. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.